Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom bagi kita semua. Shalom, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan sebab kabar anak-anak Tuhan selalu luar biasa. Baik juga MSK, apa kabar? Luar biasa, haleluya. Hari ini ada pelantikan MSK Angkatan ke-8. Kita bersyukur biarlah mereka maju tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kita kasih, ya kita mau sapa juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kita sapa, shalom, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehati, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Oh haleluya. Yang merasakan kasih Tuhan, kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan kasih Tuhan juga tetap ada bagi kita. Hari ini kita pastikan kita datang beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini pada hari ini. Bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat hari ini Tuhan, hari yang indah, di mana kami bisa Tuhan datang bersekutu kepadamu. Ibadah ini Tuhan biarlah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Engkau hadir bagi kami di tempat ini Tuhan, dan kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, di mana kami hari ini akan Tuhan Yesus semeja dengan Engkau. Tuhan merasakan kasih-Mu, yaitu dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan yang menguduskan setiap kami, setiap umat-umat Tuhan dikuduskan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berkuasa di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami yang hadir hari ini, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, karena pemazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian dan pujilah namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baiknya
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat selama-lamanya kasih setiamu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan yang menyempurnakan setiap kami Bapa. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan selalu sempurna atas hidup kami. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, amin, yang setia bagi kami Tuhan, sumber kekuatanku, sumber pengharapan. Engkau Yesus, terima kasih Yesus, Juru Selamat, haleluya, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terbaik kita berikan bagi Yesus. Haleluya. Katakan pujian ini kepada Tuhan.
bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau bawa ibadah ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika kami boleh mendengarkan berita Injil-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan bergembira karena kami mendengarkan berita keselamatan, berita pertobatan, berita kelepasan dari dosa kami Tuhan. Dan ketika kami boleh digembalakan dengan baik, maka Engkau pun berkata kepada kami, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan dari Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dipilih oleh Tuhan, kami boleh dibebaskan dari Tuhan, kami boleh dipanggil dari dunia kegelapan ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan memiliki karakter Kristus di dalam keluarga kami ya Tuhan, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga orang lain boleh Tuhan dimenangkan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah namamu, besar kasih setiamu bagi kami, jadilah firman-Mu bagi kami, bahwa kami umat pilihan-Mu Tuhan, sebagaimana dahulu Tuhan tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan dari Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terbaik kita berikan bagi Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita semua telah merasakan begitu dalam, begitu luas kasih Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita lebih bersuka cita lagi. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang benar, Tuhan yang setia bagi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Mu, pertolongan-Mu. Semua bersuka cita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, aku kan bersuka
kiri kananmu sebelum duduk. Katakan, Yesus adalah jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya, luar biasa bahwa Yesus adalah jaminan hidup kita. Manusia tidak bisa menjamin, tapi Yesus bisa menjamin kita. Amin. Keselamatan Tuhan berikan bagi kita, kehidupan yang kekal Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Pagi ini kita mau dengar suara Tuhan. Kita mau dengar tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Biar kita bisa berlangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan kebenaran-Mu yang menuntun kami. Dengan sifat-sifat karakter Kristus yang Tuhan tuntun bagi setiap kami. Biarlah kami keluarga demi keluarga dituntun oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Hidup benar di dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan menjadi milik kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa limpah dengan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Sinar, naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Dari yang telah kupinta, Amin Tuhan. lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku menghitungnya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sebab kita berharga di hadapan Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
oleh kasih karunia dan anugerah-Mu yang sangat besar, hidup kami yang tadinya di dalam kegelapan karena dosa dan maut, Engkau telah ambil dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau menebus kami, Engkau membasuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami boleh menjadi bersih. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan ahli waris-Mu. Betapa ajaib kasih yang Kau berikan bagi kami. Hari ini lewat ibadah ini, kami datang merendahkan diri dan mensyukuri rahmat-Mu, memuji kebesaran nama-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang ajaib, gagah perkasa, penuh kasih karunia dan kemurahan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar kami merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Engkau Roh Kudus, Roh pengajar, ajarilah hati kami. Biarlah setiap kami semakin rindu mengalami Tuhan. Setiap kami boleh mengalami kasih karunia-Mu. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, orang berdosa dibebaskan. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, bukan karena kuat dan gagah, bukan karena pintar dan pandai, tapi pengurapan-Mu lah yang memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sapa kita, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini, amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita di tempat ini telah mengalami Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kekasih, sepanjang bulan Mei ini kita akan rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan 10 hari kemudian kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Seizin Tuhan kita akan buat doa 10 malam saudara-saudara, dan saya mengajak Bapak Ibu boleh ikut, dan kita akan berdoa dan mengalami Tuhan. Saya percaya di akhir zaman ini Roh Kudus akan dicurahkan berlipat-lipat kali ganda, di mana banyak anak-anak Tuhan akan semakin cinta akan Tuhan, semakin cinta akan kebenaran Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan tema kita pada bulan Mei, tema kita adalah keluarga dengan karakter yang sehat. Ini adalah tema kita sepanjang bulan ini. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak untuk membangun karakter kita. Karakter Kristus dalam rumah tangga kita. Karenanya mari kita mulai dengan membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan bacakan ayat yang kelima, dan saya minta Bapak Ibu baca ayat-ayat berikutnya. Kalau sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini kepada kita semua. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 2, 3 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sama-sama 2, 3 ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Keluarga Kristus, keluarga yang berkarakter Kristus. Itulah menjadi judulnya bagi kita hari ini. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi, menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang, saudara.
Secara etimologi bahasa, istilah karakter berasal dari bahasa Latin dengan karakter yang berarti tabiat-tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak Bapak Ibu kekasih. Karakter Kristiani itu berarti sifat-sifat atau tabiat-tabiat yang terkandung dalam ajaran iman Kristen yang harus kita teladani. Orang-orang Kristen dengan memandang kepada karakter Kristus. Kristus adalah menjadi model, role model kita, gereja Tuhan, untuk membangun karakter kita. Kita tidak belajar kepada dunia untuk memiliki karakter, saudara, tapi kita mempunyai Kristus, kita belajar kepada Kristus. Kita tahu bahwa Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan bagi kita semua. Gambar Allah yang sempurna. Karena gambar Allah yang pertama, Adam telah menjadi rusak. Untuk mengembalikan kita kepada gambar Allah yang telah menjadi rusak, maka kita memerlukan gambar yang sempurna. Dan itu kita temukan di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap keluarga perlu menjadikan Yesus satu-satunya teladan buat kita. Kita kagumi ada orang-orang baik di sekitar kita, ada tokoh-tokoh yang baik, tetapi yang menjadi role model kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kekasih, karakter yang seperti apa yang akan kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Saudara, mari kita lihat dalam Filipi pasal 2, saudara, ayat yang kelima. Dikatakan demikian kepada kita. Ayat yang kelima, hendaklah kamu, berarti saudara dan saya, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Allah meminta kepada kita dengan firman-Nya supaya pikiran saudara dan pikiran saya adalah pikiran seperti yang terdapat dalam Yesus. Bahkan perasaan atau hati kita adalah hati yang terdapat dalam Yesus, menjadi hati yang ada juga di dalam hati kita. Jadi kita tidak membangun pikiran berdasarkan diri kita sendiri, tapi kita membangun pikiran berdasarkan Kristus. Kita membangun perasaan berdasarkan Kristus. Saya percaya bila pikiran dan perasaan kita adalah pikiran yang terdapat dalam Kristus dan perasaan yang ada dalam Kristus, maka kita akan bisa membangun dengan baik karakter kita. Dan inilah yang diperlukan keluarga kita, saudara-saudara. Istri dan suami dan anak-anak kita akan mempunyai karakter yang sama, karena kita sama-sama memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita suka ada pria sejati, karena performa yang kita sedang ikuti adalah Kristus. Ada wanita bijak, saudara. Ada juga anak-anak youth, generasi Joshua, sekarang disebut generasi Jeremia, saudara, yang belajar kepada Kristus, saudara-saudara. Karena itu saya berdoa, khususnya tahun ini, kita seizin Tuhan akan datang seorang pendeta namanya Jaliaman Sinagam. Adalah seorang pembicara tentang keluarga. Banyak memulihkan keluarga-keluarga. Sekiranya Tuhan izinkan, saudara, pada bulan depan kita akan kedatangan tamu ini dan kita akan terus dipulihkan dalam keluarga kita. Sehingga pria-pria boleh menjadi sumber yang baik karena karakternya seperti Kristus. Dan istri-istri menjadi penolong yang bijaksana karena karakternya seperti Kristus. Saya percaya rumah tangga kita sedang mengalami sorga. Sorga sedang turun dalam rumah kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu kekasih, karakter seperti apakah yang akhirnya dihasilkan oleh pikiran dan perasaan Kristus, saudara-saudara? Kita mau lihat, saudara, yang pertama itu adalah karakter yang dimaksud di sini adalah ayat yang ke-6 dan yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian kata firman Allah pada kita. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan Bapak Ibu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Haleluya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya pelajari dari berbagai terjemahan, ayat ini sangat menarik hati saya, saudara. Saya temukan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, Filipi pasal 2, ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada haknya. Saya ulangi, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ayat ini sedang berkata bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Amin, saudara. Tetapi pada saat dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan kealahannya. Sebab Yesus tidak bisa datang ke dunia bersama-sama dengan segala kemuliaannya. Langit dan bumi, saudara, tidak bisa memuat akan kebesaran kemuliaan Allah kita. Allah kita tidak terbatas dalam ruang dan waktu, saudara. Dia ada di luar ruang dan waktu. Dan ketika dia masuk ke dalam dunia kita, dunia manusia, dalam ruang dan waktu, maka dia harus membatasi dirinya. Karena itu dia menanggalkan. Alkitab berkata dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Jadi Allah kita bukan manusia menjadi Tuhan, saudara. Walaupun banyak orang berkata Allahnya orang Kristen itu, kok manusia dijadikan Tuhan, kok manusia dijadikan Allah. Yang benar, Allah kita adalah Allah yang datang menjadi manusia. Karena apa? Karena Tuhan mengasihimu dan mengasihiku. Siapapun tidak bisa membantah bahwa Allah Maha Pengasih. Lewat caranya datang kepada kita orang berdosa. Jika Allah tidak pernah menjadi manusia, kita akan binasa dalam dosa-dosa kita. Karena kita dikuasai dosa sejak zaman Adam, saudara. Ya, itu sebabnya kita peringati kelahirannya. Lahir bukan karena keinginan seorang pria, lahir oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Karenanya Yesus tidak mewarisi dosa warisan, saudara. Itu sebabnya dia layak untuk menebus dosa kita. Dia mati bukan karena dosa. Dia tidak bisa mati karena dosa, sebab dia tidak berbuat dosa. Lalu kenapa Yesus mati? Karena dosa dunia. Dosa saudara dan saya telah ditimpakan kepadanya. Bagaimana kita tahu bahwa saya sudah diampuni? Lewat Yesus Kristus yang mati tersalib karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya perlu setiap orang bukan sekedar tahu tentang Yesus, tapi menerima kematian dan kebangkitannya sebagai alat cara Tuhan untuk membenarkan kita. Allah itu adil, maka setiap dosa harus dihukum. Kalau saudara dihukum, maka kita akan binasa. Bagaimana dosa kita dihukum tapi kita tidak binasa? Mesti ada hukuman pengganti yang tidak berdosa sama sekali. Itulah sebabnya Yesus menyediakan dirinya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, yang menarik di sini adalah karakter yang kita temukan adalah bahwa Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, tidak mempertahankan hak, atau dia bersedia melepaskan haknya. Dia adalah Allah, Bapak Ibu. Ketika menjadi manusia, dia harus tanggalkan kealahannya supaya dia bisa memakai tubuh manusia. Ini persoalan banyak orang. Kenapa banyak orang ribut berkelahi? Karena masing-masing orang tidak siap untuk melepaskan hak. Seringkali mempertahankan hak. Saya bukan kurang setuju dengan hak ajasi. Boleh-boleh saja. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan, semua seizin Tuhan. Amin, saudara. Seizin Tuhan, rambut sehelai tidak jatuh tanpa Tuhan tahu. Rambut kau yang berharga tidak. Yang tidak berharga dalam dirimu Allah perhatikan, apalagi hidupmu. Jadi semua peristiwa, karena kau adalah anak Allah, saya anak Allah, semua seizin Tuhan.
Itu sebabnya Yusuf merelakan dirinya dijual, karena dia tahu itu seizin Tuhan. Itu sebabnya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut masuk perapian, karena dia tahu itu seizin Tuhan. Mereka tidak lagi mempertahankan haknya, karena demi Kristus Tuhan kita. Seandainya suami belajar rela melepaskan haknya di dalam rumah terhadap istri dan anak-anaknya karena Kristus, saya percaya tidak ada suami yang mudah marah. Sekiranya istri juga demikian, tidak ada istri yang mudah marah, tersinggung. Ya, anak-anak yang suka berontak, saudara. Hari ini kita akan belajar kepada Kristus, satu karakter yang mulia. Dia belajar melepaskan hak. Dia Allah. Terlalu besar harga yang dibayar ketika dia menjadi manusia. Dia bukan hanya menjadi manusia, bahkan saudara-saudara, dia rela mati di atas kayu salib demi saudara dan saya. Kita semua tidak mengenalnya, saudara, tapi dia mati buat saudara dan saya. Karena dia melepaskan hak untuk hidup saudara. Bapak Ibu kekasihku dalam nama Yesus, mari kita belajar kepada Kristus untuk rela melepaskan hak-hak kita, saudara. Bisa katakan amin, saudara? Satu kali ada monyet yang bodoh. Pernahkah saudara dengar cerita tentang monyet yang bodoh? Seorang petani di ladang, saudara, selalu merasa rugi dengan hasil panennya. Karena hasil panennya selalu dihabisi oleh hama monyet, saudara. Monyet-monyet datang mengambil jagung-jagungnya, tanaman-tanamannya. Ketika sudah tiba musim panen, nyaris tidak ada. Lalu dia berpikir bagaimana caranya. Dia dapat ide, saudara. Dia ambil sebuah botol yang tangan monyet bisa masuk ke dalam. Lalu di dalam botol yang transparan itu dimasukkannya pisang, saudara. Dan karena monyet banyak, maka dia buat juga botol-botol yang banyak, saudara. Lalu dia ikat di dalam di kayu-kayu yang ada di sekitar ladang itu. Lalu dia mulai di tempat tersembunyi memperhatikan. Kalau monyet datang, benar saja, saudara, ketika monyet datang ingin memanen tanaman petani ini, saudara, maka mereka lihat ada pisang-pisang di dalam botol. Mereka lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, dan memasukkan tangannya ke dalam mulut botol dan berhasil masuk, saudara. Lalu mereka genggam pisangnya, lalu mereka tarik keluar, tidak bisa lagi, saudara, karena mulut botol tidak cukup muat sebab tangannya sudah membesar karena menggenggam pisang, saudara. Lalu petani ini datang dengan tenang sambil membawa senapang. Monyet itu berusaha lari, tapi tidak bisa karena dia tidak pernah melepaskan pisang, saudara-saudara, sampai dia tertembak mati karena dia mempertahankan pisang, saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Bapa. Amin. Tahukah engkau kenapa kita tidak perlu mempertahankan hidup kita? Karena hidup kita adalah milik Tuhan Bapa. Hidupmu dan hidupku bukan milikku lagi. Pada hari saudara percaya kepada Yesus, maka sebetulnya kita sedang mengadakan perjanjian. Makanya kita perjanjian. Ada perjanjian lama. Perjanjian lama dilakukan oleh Abraham dengan sunat secara lahiriah. Tapi perjanjian baru adalah sunat batiniah. Penanggalan tubuh berdosa lewat terima Yesus yang mati dan bangkit, dibaptis dan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya setiap orang yang percaya perlu menerima perjanjian ini. Ketika mereka mengerti semua mereka adalah orang berdosa, butuh jalan keluar, butuh keselamatan, dan itu hanya terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, pada hari kita berjanji dengan Tuhan, itu berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidup kita bukan milik kita, Bapak. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita melepaskan hak untuk hidup. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Mari lepaskan hak itu, saudara.
Perhatikan Matius 10 ayat 39. Sekali lagi ayat ini berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Matius 10 ayat 39. Ya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya kembali. Haleluya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hari-hari ini kita hidup untuk diri sendiri? Sebagaimana Kristus telah mati untuk saudara, demikianlah seharusnya kita hidup untuk Dia, saudara-saudara. Tidak ada lagi kita yang menjadi milik kita sendiri, saudara. Kita harus berani melepaskan hidup kita sebagai milik Tuhan. Karenanya setiap pagi ketika kita bangun pagi-pagi, yang pertama yang terbaik kita lakukan adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ibadah yang sejati ketika setiap hari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan, saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tahukah engkau apa kata Tuhan tentang hidup kita? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bayangkan, Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita. Kalau bukan karena hidupmu dan hidupku milik Allah, Roh Kudus tidak akan pernah tinggal dalam hidupmu, dalam tubuhmu. Kalau tubuhmu adalah milikmu, Roh Kudus tidak akan pernah tinggal. Kenapa Roh Kudus bisa tinggal? Karena tubuh kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari Bapak Ibu lihat, gantengkah engkau, cantikkah engkau, tampankah engkau? Lihat, gemuk kurus seperti apa performamu, bagian-bagian tubuhmu, tua muda atau bagaimana warna kulitnya. Ketahuilah, setiap kali engkau bercermin katakan, ini adalah milik Tuhan. Tubuhku ini adalah milik Tuhan. Jangan mendandaninya untuk kepuasan hawa nafsu, dandanilah untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah. Sebab tubuh kita adalah milik Tuhan, saudara. Alkitab berkata, sebab kamu telah dibeli. Oh, haleluya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Engkau telah dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus Tuhan kita, dengan nyawanya, supaya engkau menjadi miliknya. Itu sebabnya Yesus memberikan namanya kepadamu sebagai tanda engkau adalah miliknya. Istri saya kalau dipanggil atas nama Nyonya Samsiar Sinaga, saya percaya banyak beruregat tidak akan mereka berani berdiri kecuali hanya istri saya. Karena saya yang berjanji-janji dengan istri saya. Amin. Karenanya saudara bisa memakai namanya, karena engkau milik dia. Oh, haleluya. Kita milik Tuhan, saudara milik Tuhan. Namamu dicangkokkan kepada nama Tuhan. Dan kalau kau berdoa dalam nama Yesus, saya mau katakan, sorga pasti dengar, karena engkau adalah milik Yesus. Berapa banyak saudara yang masih kesulitan? Banyak orang susah hidupnya, karena dia tidak tahu dia adalah milik Allah. Saya belajar melihat diri saya adalah milik Tuhan. Dalam pelayanan kita di sini, di Pandang, di Barus dan Manduamas, semua itu adalah milik Tuhan. Saya adalah milik Tuhan. Banyak beban dan persoalannya, pasti Tuhan ikut ambil alih untuk menanganinya dan mengatasinya, sehingga tidak perlu sampai stres dan rambutnya gugur satu persatu. Amin, saudara. Iya. Berapa banyak di antara saudara adalah milik Yesus? Wow, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Iya, saudara milik Tuhan. Karena itu janganlah hidup untuk dirimu sendiri. Lepaskanlah hak yang hidup untuk diri sendiri. Dan hiduplah bagi Tuhan.
Hiduplah bagi Yesus, saudara-saudara. Dan semua yang kau lakukan, kau kerjakan, kau perbuat itu untuk Tuhan. Roma 14 ayat 6 sampai 9 berkata, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Entah kau makan atau tidak, sepanjang itu untuk Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Engkau duduk di depan atau di belakang, sepanjang itu untuk Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sekarang tidak ada lagi kita yang bekerja, berbuat dan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Kita berbuat, berkata-kata dan bekerja di rumah, di kantor, berjualan, di mana saja, semuanya untuk Tuhan. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Karenanya mari belajar melepaskan hak untuk Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Yang percaya katakan amin. Dan tidak ada seorang pun yang mati, bayangkan. Bahkan mati pun tidak ada untuk dirinya sendiri. Next, ayat selanjutnya berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan telah hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sampai mati pun tidak ada untuk dirinya sendiri. Itu semua untuk Tuhan. Karena kita milik kepunyaan Allah kita. Amin, saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Acara kita agak panjang. Ada pengutusan ini. Bapak Ibu kekasih, satu kali Sandu Sundar Singh memberikan kesaksian bahwa di India sebelum dia menjadi misionaris, ada seorang misionaris yang tidak dikenal. Ya. Namanya bagi mereka disebut misionaris ini adalah Nokseng. Dia sekitar 150 tahun yang lalu dari satu suku Garo di Assam yang selalu dihindari orang. Tenaga misi kalau mau datang ke sini selalu dilarang. Sampai satu kali ada tenaga misi yang pergi ke sini dan menemukan Nokseng. Dan kemudian Nokseng menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku yang kekasih, orang-orang misi di mana-mana rela bepergian untuk memberitakan Injil. Karena hidupnya bukan miliknya lagi, tapi milik Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak harus mati seperti para martir. Walaupun kita tidak mati seperti para martir, tapi roh martir harus kita miliki. Supaya dalam pelayanan kita tidak gila hormat. Kita minta diperhatikan. Kita sudah diperhatikan. Kalau kau pulang hari ini, surga terbuka lebar atas nama Tuhan Yesus. Apa yang kurang dari situ? Apa yang lebih hebat penghargaan dari situ di muka bumi ini? Tidak ada, saudara. Uang, emas, dan perak dikalahkan. Hanya satu kalimat ketika Bapa berkata, sabaslah hambaku. Engkau sudah berlelah, sekarang nikmatilah sukacita. Hanya kalimat itu yang paling kita butuhkan. Dari semua yang berharga di muka bumi ini, lebih berharga emas dari perak, yaitu perkataan Tuhan ketika dia berkata, marilah hambaku yang setia. Engkau telah berlelah, beristirahatlah dan bersenang-senanglah bersamaku di tempat ini. Karenanya jangan ada yang minder, jangan ada yang baper dalam pelayanan, tidak dikunjungi, tidak diperhatikan, bla 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 bla. Mereka menjadi korban. Mereka tidak pernah menjadi proaktif, mengubah keadaan buruk menjadi baik, saudara. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak tahu siapa dirinya. Saya mengajak, apalagi ini misi. Teman-teman, mulailah miliki roh martir dalam hati ini. Saya percaya engkau di rumah tidak butuh rasa hormat. Karena Bapa sudah menghormatimu. Engkau akan menghormati orang lain. Engkau tidak puji-pujian, tidak butuh terlalu. Karena Yesus selalu memujimu. Hargamu dan hargaku sebesar darah Yesus Kristus Tuhan. Bayangkanlah apapun kata orang tentangmu, tapi Allah sudah selesai berkata tentang kita di dalam Yesus, bahwa kita adalah anak-anaknya. Karenanya mulai sekarang memiliki roh martir, saudara. Nokseng memiliki roh martir. Ketika warga desa tahu bahwa Nokseng sudah percaya kepada Yesus, dan dia mulai beritakan Injil kepada teman-teman yang lain, maka kepala suku sangat marah sekali. Lalu dia ajak seluruh warga desa
datang ke rumah Noksen dan membawa Noksen ke alun-alun beserta istrinya dan 2 orang anak. Di alun-alun dengan sangat marah, kepala desa meminta dia meninggalkan imannya yang baru. Dan seluruh rakyat bersorak-sorai, berkata bunuh, bunuh. Tapi wajah Noksen penuh dengan damai, penuh dengan salom, tidak ada ketakutan yang luar biasa. Ketika ancaman kematian datang, ketika diancam mau dibunuh, dia bernyanyi. Dia ingat lagu yang dia buat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Orang sangat marah, kepala desa, tiba-tiba anaknya yang 2 orang mati dibunuh di tempat itu, saudara. Lalu kepala desa dengan suara lantang berkata kepadanya supaya Noksen takut. Tapi dia nggak takut melihat anaknya mati di depannya. Dia seakan-akan melihat anaknya bukan mati, saudara. Dan memaksa untuk membunuh istrinya kalau dia tidak menyangkal imannya. Tapi dia berkata, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Orang yang bersorak mulai berkurang karena Noksen seperti Lazarus, wajahnya bercahaya ketika dia akan dirajam. Stefanus ketika dia akan dirajam. Tapi kepala desa dengan menambah keberaniannya berkata, engkau pun akan mati. Ketika istrinya sudah mati dibunuh. Tapi Noksen berkata dengan penuh kasih Tuhan, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kepala desa membunuhnya di sana. Tapi semua orang pulang seperti baru kalah berperang. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Mereka semua bingung. Kenapa Noksen sepertinya tidak takut dengan kematian? Kenapa wajahnya berbeda? Tidak ada wajah ketakutan. Wajahnya begitu baik dilihat. Kepala suku pulang juga dengan tunduk kepala. Dia penasaran siapa Yesus yang dipercaya Noksen. Kenapa dia tidak pernah takut? Belum pernah ada orang tidak takut melihat kematian. Lalu kepala desa cari tahu tentang Yesus. Dan dia oleh karena Roh Kudus mengalami Kristus. Hatinya sangat terharu ketika Kristus menjamahnya. Dan juga mengampuni dia walaupun dia banyak menumpahkan darah. Karena begitu besar kasih Tuhan yang dirasakan. Dia undang masyarakat. Dia bawa ke alun-alun di mana Noksen jadi martir di sana. Dia berkata dan mengumumkan kepada warga desa, aku pun sudah menjadi percaya kepada Yesus. Siapa di antaramu yang ingin membunuhku? Saya rela. Tapi warga desa tidak ada yang berani. Mereka satu persatu mengangkat tangan. Aku pun mau percaya Yesus. Di India, satu kota 150 tahun, satu desa dimenangkan oleh karena satu orang Noksen yang mempunyai roh martir. Mari di dalam rumah tangga kita, mungkin ada ayah ibu kita belum tahu jaminan keselamatannya. Ada adik kita, ada abang kita mulai memiliki roh martir. Janganlah engkau merasa dilelahkan dan disakiti kalau dia masih mengeraskan hati. Teruslah berjuang, miliki roh martir, lepaskan hakmu. Izinkan Tuhan mengisi hidup kita. Izinkan Yesus tinggal dalam diri kita dan memimpin kita sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Berikan kami hati yang rela seperti hatimu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari katakan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus,
menyerahkanku, rancangan-Mu terbaik atasku. Terima kasih, ku persembahkan hidupku. Tidak ada rancangan-Mu yang jahat atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami selalu mempertahankan diri. Semakin kami mempertahankan diri kami di rumah kami, semakin kami menderita Tuhan. Hubungan kami dengan istri, anak-anak menjadi hubungan yang saling menyakiti, saling menuntut karena kami merasa kami tidak dihormati. Kami merasa kami tidak disayangi. Kami merasa kami kurang diterima. Kami menuntut. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk melepaskan hak-hak itu Tuhan. Dan kami akan mulai merelakan hati kami sampai kasih-Mu mengambil alih hidup kami. Dan kasih-Mu seperti sungai yang mengalir di dalam rumah kami. Oh, kasih-Mu kehidupan, bagai sungai kehidupan. Segarkanku, berikanku kekuatan. Oh, kasih-Mu bagaikan nyala api, oh, yang membara, membakar semangat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya percaya di antara kita ada banyak yang mau didoakan. Semua kita tutup mata dan tidak perlu melihat kiri kananmu. Adakah engkau karena firman Tuhan ini mengajakmu untuk belajar melepaskan hak? Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Kau akan mendapatkan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ketika pada hari kau rela belajar melepaskan hak-hakmu, Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang, bahkan menambahkan yang sudah ada. Maka kau melepaskan hakmu. Boleh taruhkan tanganmu di dadamu. Bapak hamba berdoa untuk setiap kami anak-anakmu di tempat ini. Engkau mengetahui siapa kami dan bagaimana kondisi kami dan keadaan kami. Ampuni kami ketika kami selama ini berusaha membela diri kami, mempertahankan diri kami. Kami tidak memperhatikan Engkau sebagai pembela yang lebih agung dan lebih besar. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami. Lewat ibadah ini kami akan pulang dengan membawa hati yang baru. Kami akan belajar melepaskan hak kami, dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan. Kami akan relakan hak kami bagi Kristus, bagi Tuhan, bagi Tuhan, karena Tuhan, karena Yesus. Dan bersama dengan Yesus kami akan cakap menanggung segala perkara-perkara. Bersama dengan Yesus, ketika kami lepaskan hak kami bagi Yesus, kami akan lebih daripada pemenang. Pulihkan Tuhan keluarga-keluarga, pulihkan rumah tangga, pulihkan suami-suami menjadi pria-pria sejati Kristus. Setiap kami, setiap istri menjadi wanita bijak, anak-anak kami menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan dalam generasinya. Perubahan dahsyat, pemulihan hubungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jadilah kehendak. Engkau datang untuk mencari orang berdosa.
untuk dipulihkan dan disembuhkan. Engkau datang, dan inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, multimedia berkati. Berkati Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu semua kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, boleh menerima perjamuan kudus hari ini. Marilah kita diteguhkan dan dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Jauh timur Dari mana Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Sejauh timur dan barat, sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Di hadapan Tuhan, marilah kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus sambil merenungkan kembali betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus Tuhan kita telah menyerahkan hidupnya bagi kita untuk menanggung segala dosa-dosa kita di dalam tubuhnya lewat kematian dan kebangkitannya, supaya di dalam Dia kita semua yang telah menjadi percaya dibenarkan dan diselamatkan. Dan hari ini lewat perjamuan kudus, biarlah kita diteguhkan iman kita akan Tuhan,
dan terus semakin kuat untuk mengikuti dan melayani Dia dan melewati berbagai rintangan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari angkat roti dan anggur di atas dada kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kepada kami telah Engkau berikan anugerah. Siapakah kami sehingga kami boleh menerima kasih karunia? Bukan kami yang memilih Engkau. Firman-Mu berkata, Engkaulah yang memilih kami. Dan hari ini kami berdiri di hadapan, kembali boleh menerima perjamuan kudus ini, bahwa benar Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Mari Tuhan, teguhkanlah kami yang lemah. Jika ada yang sakit, disembuhkan oleh darah dan bilur. Jika ada yang susah, dihiburkan. Biarlah kami dibangkitkan iman kami, sukacita kami, keberanian kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala sambil memandang salibnya, di mana Kristus Yesus Tuhan kita telah disalibkan. Terimalah roti ini dan terimalah firman Allah yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, percayakan kau roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Mari angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala. Dan lihatlah darahnya, darah perjanjian. Di dalam darah terletak nyawa segala makhluk hidup. Demikianlah Dia memberikan nyawanya untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, terimalah cawan ini dan terimalah firman Allah yang berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, percaya engkau, cawan yang kita pegang adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darah Yesus Kristus bagi kita. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Syukur anugerah-Mu, pengampunan-Mu, keselamatan yang Kau beri. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Teguhkanlah hati setiap anak-anak untuk hidup bagi Kristus dan menanggalkan segala keinginan daya yang terikat dengan dosa. Kami percaya dalam kuasa darah Yesus kami telah dibebaskan. Kebiasaan buruk kami dalam nama Yesus, dan kasih karunia Bapa berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, berkati semua kami di tempat ini.
Dalam nama Yesus ada terobosan, ada kuasa mujizat Tuhan yang kami alami dalam rumah tangga kami, dalam usaha, dalam keuangan, dalam kesehatan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah surat-surat terbuka bagi dunia untuk tahu bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang benar. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biar kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia berkata,
Mari kita buka hati kita. Kita datang pada Tuhan dan terimalah berkat Allah hari ini atas kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah Bapa di sorga telah memberkati kita semua di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Salam sehati.